di awal kalau udah menghakimi kita nggak betul-betul paham masalahnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ya pastikan kalian jadi pribadi yang berempati. Berempati itu bisa memvalidasi perasaan. Kayak kalau Ahsan datang ke Kak Azmi dengan perasaan bingung, ya Kak Azmi validasi kebingungannya. Oh ya ya ya, kamu memang baru bingung. Nggak apa-apa, bingung itu hal yang wajar. Semua orang juga, semua manusia itu bingung, nanti nggak bingung kalau di surga. Gitu. Oke. Nih di sini aku sedikit terkesan mungkin di poin nomor 1 ya Kak ya. Awal. Tentang mindfulness, Hmm. menyingkirkan distraksi. Hmm. Kan tadi Kak Azmi juga cerita nih, ketika bagaimana Kak Azmi di sini menyingkirkan distraksi, contohnya HP, lalu mungkin teman-teman juga harus hadir sepenuhnya ya Kak ya. Betul. Mungkin dengan cara teman-teman diam, teman-teman mendengarkan Kak Azmi ya, biar kita lebih mindfulness, kita bisa lebih nyaman ya Kak ya ngobrolnya. Inilah kenapa tadi Kak Azmi bilang, kalian semua itu bisa jadi pembicara, tapi nggak semuanya bisa jadi pendengar yang baik. Oh, bener Itulah banget kenapa sih. tadi Kak Azmi udah bilang, ya. kalau cuman ngomong mah semua orang bisa ngomong, tapi bisa nggak di waktu-waktu tertentu kamu yang mendengarkan? Itu yang nggak semua orang bisa. Oke. Kalau kamu merasa, kalau teman-teman merasa ya, teman-teman merasa dengan kamu bicara banyak hal, kamu tahu banyak hal nih karena kamu suka baca buku, dan kamu merasa itu keren, enggak, ada yang lebih keren. Yaitu apa? Kamu bisa mendengarkan. Mendengar orang lain Mendengar ya, orang lain, mendengar ustadzmu, mendengar Ahsan, dan mendengar yang lainnya. Oke. Mungkin di sini kan ini ya Kak ya, ada lingkungan-lingkungan yang kayak tadi Kak, yang bikin orang itu jadi mungkin mentalnya down atau toxic relationship lah Kak istilahnya. Dan kalau dari Kak Azmi sendiri nih Kak, kan juga sebagai ketua OSIA ya Kak ya, ketua OSIA, ketua OSIS di Ibnu Abbas ini, pastikan selain ada mungkin hubungan-hubungan yang toksik, mungkin juga ada pelanggaran-pelanggaran atau kenakalan-kenakalan ya Kak ya kita sebutnya di kalangan teman sendiri mungkin, atau di kalangan adik-adik kelas kita, kakak kelas kita. Tapi mungkin di sini aku lebih menggarisbawahi ke yang di kalangan teman sendiri nih Kak. Gimana nih Kak, kalau dari Kak Azmi mungkin pengalaman-pengalamannya atau tips-tipsnya ketika ada teman Kak Azmi yang mungkin belum berada di jalan yang baik Kak. Belum, mungkin sudah di jalan yang baik, tapi lagi melenceng nih Kak, lagi melenceng dikit. Gimana cara Kak Azmi mungkin melakukan tabayun, cara Kak Azmi mungkin mengingatkan dengan catatan nih Kak, catatannya pertemanan kita ini tetap langgeng Kak. Jadi nggak rusak karena mungkin yang sedang butuh diingatkan itu merasa ngopo sih wong iki, mungkin kalau bahasa Jawanya gitu ya Kak ya. Nggak merasa ini orang ngapain banget ngurus-ngurusin. Terus yang nantinya malah jadi hubungannya itu renggang atau hubungannya malah justru rusak Kak, yang paling buruknya. Gitu Kak. Oke. Sebenarnya kalau kita ambil pelajaran dari pengalaman Kak Azmi yang tadi sudah sempat Kak Azmi ceritakan ya, waktu kelas 9 itu. Sebenarnya teman-teman bisa menangkap 3 hal. Pertama, menasehati itu ada adabnya, yaitu tidak menjatuhkan wibawa dia di hadapan orang banyak. Itulah kenapa undangan Kak Azmi itu undangan tertutup. Kak Azmi undang mereka untuk ngobrol di kelas 9A. Jadi nggak langsung negur di masjid. Tempat umum ya Kak ya. Kak Azmi di masjid cuma ngasih surat aja. Tapi Kak Azmi menegurnya di kelas 9A. Itu yang pertama. Jadi kita tahu kalau menasehati itu baik, ibarat berlian ya. Tapi gimana cara kita menyampaikan nasihat itu kan akan sangat menentukan. Kalau berliannya kamu kasih baik-baik, kamu cari tempat yang kosong, yang tidak menjatuhkan wibawa dia, pakai bahasa yang baik, berarti ibarat berlian itu akan diterima dengan baik. Tapi kalau kamu tegur di depan umum, kamu malah mempermalukan dia, itu ibarat kamu berliannya kamu lempar. Pasti rasanya sakit nanti orang yang menerima, meskipun itu sebuah berlian. Jadi akhirnya memang harus bisa jaga kehormatan lawan bicara kita. Sehingga dia juga ada rasa respect sama kita, San. Akhirnya dia kayak ngerasa kayak, oh dia ngehargain aku tak juga ngehargain dia gitu. Jadi bisa
mikir ya Kak ya. Betul, bisa mikir ya, bisa sampai ke sana. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ini pesan buat teman-teman yang sebenarnya punya punya apa ya? Punya sebuah jabatan dipandang sama teman-temannya, maka Kak Azmi menyerukan kepada kalian semua yang memang punya posisi di angkatannya, itu jadilah garda terdepan yang kemudian berani menasehati. Kalau yang menasehati itu mohon maaf, orang yang pendiam, kemudian tiba-tiba nasehatin kan juga nggak tepat kan. Iya, kurang Bayangin aja didengar. kamu nih tiba-tiba ada si A orang paling pendiam di angkatan tiba-tiba negur kamu kan kamu juga mikir apalah ini? Iya. Apa maksudnya ini? Kayak kowe iki sopo? Nah, tadi akhirnya akan muncul. Makanya orang-orang yang justru punya jabatan lah yang punya tanggung jawab paling besar. Siapa sekarang yang punya tanggung jawab paling besar? Pimpinan OSIA atau yang kedua kelas 12? Kelas 12. Kamu punya tanggung jawab paling besar di sini. Kamu orang yang paling punya kuasa di sini. Ayolah, diajak adik-adiknya. Jadi karena kalian punya kuasa. Kamu kalau datang ke adik-adikmu tuh nggak akan nanya, iki ngopo kelas 12? Enggak. Justru kalau yang datang ke kalian kelas 7, maka kalian akan mikir, iki opo kelas 7 kok nasihati kelas 12 gitu. Makanya orang-orang yang memang punya jabatan, orang-orang yang menjadi ketua-ketua ditegur lah teman-teman. Dan yang ketiga, nah dulu kan posisi Kak Azmi kan sebagai di OSIA jabatannya Kak Azmi tinggi waktu itu ya. Iya. Kak Azmi jabatan Kak Azmi di OSIA SMP tinggi, Kak Azmi di angkatan juga orang yang berpengaruh, makanya Kak Azmi berani. Oke. Dan yang ketiga adalah sampaikan dengan cara yang baik, bahasa yang baik. Kalau cara yang baik udah, bahasa yang baik. Kak Azmi itu kan ngajak mereka ngobrol di kelas 9A itu kan sebenarnya untuk tabayun, untuk mencari tahu motif mereka. Apa sih alasan kok mereka kok berbuat hal-hal seperti ini? Dan Kak Azmi akan jawab semua alasan mereka bahwa mereka itu salah, yang kamu lakukan itu salah gitu. Akan Kak Azmi tahu letak kesalahannya. Gitu. Jadi gitu, menggunakan bahasa yang baik. Ya ini tetap butuh keberanian sih nanti. Paling Jadi penting. yang jelas itu kita harus tetap pertama kalau mau tabayun jelas ya Kak ya, jaga adab ya Kak ya. Betul, ada adabnya. Terus mungkin untuk orang-orang yang memiliki pengaruh Betul, tanggung bisa jawab lebih besar. ini ya Kak ya, menginisiasi dirinya masing-masing. Persis seperti katanya Peter Parker Iya, yang Spider-Man itu loh, apa? Enggak tahu. With great power comes great responsibility. Artinya apa tuh Kak? Dengan kekuatan yang besar maka datang tanggung jawab yang besar pula. Oke. Berarti malah bukan kok semakin kita berada di level tertinggi semakin kita bebas melakukan sesuatu ya Kak ya. Betul, betul. Malah justru tanggung jawabnya semakin besar lagi ya Kak ya. Oke. Lalu nih Kak, di era sekarang ya Kak ya, apalagi kalau kita tahu mungkin di dunia luar anak-anak kecil juga udah pada megang HP ya Kak ya. Ya, Mungkin itu sesuatu yang nggak kita lihat di zaman kita dulu. Di zamanku pun anak kecil pegang HP itu belum masif sekarang. Terus apalagi mungkin sekarang aku dan teman-teman yang ada di hadapannya Kak Azmi kan masih berada di pondok ini, masih berstatus sebagai santri penghafal Al-Quran nih Kak. Kira-kira nih Kak, bagaimana cara buat aku pribadi, buat teman-teman sekalian dan mungkin cara Kak Azmi juga dalam menjaga mental agar kita tetap terkoneksi dengan Al-Quran. Mungkin kalau buat teman-teman yang kelas 7 sampai kelas 11 pas liburan nih Kak, kan ada godaannya HP itu Kak. Terus kalau buat kami kelas 12 mungkin setelah lulus dari sini, bagaimana cara mental kami tetap aman dan tetap terkoneksi dengan Al-Quran Kak? Pertanyaan yang bagus ya. Ini penting untuk dipahami oleh kalian semua. Hari ini permasalahan kesehatan mental itu sesuatu yang sangat penting ya. Kayak sudah terlalu banyak bukti di luar sana kalau mental yang nggak dijaga itu resikonya gede. Orang stres, orang depresi. Orang-orang yang
mentalnya kena mental katakanlah ya. Orang-orang yang Ya. kena mental itu nanti bahkan permasalahannya bukan hanya di dalam pikiran dan hati dia, tapi juga bisa sampai ke fisik dia. Maksudnya gimana? Nanti kita nyebutnya sebagai psikopatologis, penyakit psikologis yang berdampak pada fisik namanya psikopatologis. Jadi nanti ada resikonya. Kayak gimana? Misalkan nanti kamu jadi gagap berbicara, kamu jadi ada apa sih gerakan yang berulang-ulang gitu, kayak latah gitu. Nah, Ya. itu psikopatologis. Atau kamu ngerasa kalau pas stres, pas pusing, pas banyak pikiran kamu langsung ngerasa pusing, kamu ngerasa demam, masuk angin, perutmu sakit gitu. Nah, itu kan gejala-gejala penyakit mental yang terjadi di fisik kita. Nah, gimana cara menjaga kesehatan mentalnya? Minta tolong di next slide-nya. Minta tolong di next. Nah, Kak Azmi akan mengutip kata-kata dari Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina itu punya 4 solusi untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, badan yang sehat. Badan yang sehat itu berarti maksudnya kalian aktivitas olahraganya terjaga. Kalau di pondok mungkin nggak khawatir ya, wong kita longgar dikit langsung olahraga. Ya. Langsung basket, langsung futsal, langsung pingpong. Kak Azmi sampai hari ini tuh aktivitas olahraganya kenceng Kak Azmi. Kak Azmi suka lari, Kak Azmi masih suka basket. Dulu Kak Azmi kalau di pondok masih ikut tim Ibaska basketball itu Pernah juara, Kak? juara belum pernah. Pernah. Tapi dulu Kak Azmi tim basket, skuad utama gitu. Main pingpong juga. Kalau dulu badminton nggak bisa, futsal nggak suka, sukanya basket sama lari. Oke. Jadi pastikan kalian aktivitas olahraganya kenceng. Karena apa? Karena ketika kalian menjaga kesehatan fisik, itu kesehatan mental juga akan mengikuti. Jadi buat yang kelas 12 nih ya, buat kelas 12 besok kalaupun sudah lulus dari pondok, pastikan aktivitas olahraga kalian tetap terjaga untuk menjaga kesehatan mental kalian. Yang kedua kata Ibnu Sina adalah pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih itu maksudnya gini, tidak semua hal itu kita harus tahu. Sepakat nggak San? Sepakat. Tidak semua hal harus kita tahu. Kayak semua berita yang ada di media sosial hari ini, semua berita yang ada di koran, semua berita yang ada di televisi itu nggak semuanya harus kita ketahui dan nggak semuanya harus kita pikir. Oke. Kalau semuanya kita pikir kita akan pusing. Hari ini kita mikir Indonesia yang nggak jelas ini, hari makin nggak jelas gitu. Pemerintahnya kok setiap hari bikin marah masyarakatnya gitu. Pasti kita akan pusing. Makanya pikiran yang jernih itu adalah tidak semua hal harus kita ketahui. Dulu itu Kak Asmi ya, kayaknya dulu di pondok. Kalau bukan karena jadi ketua OSIA, itu kayaknya sebenarnya malah lebih seneng tidak tahu banyak hal. Kenapa tuh, Kak? Tidak tahu banyak hal tuh kayak misalkan kayak ada masalah ini, ada masalah itu. Sebenarnya Kak Asmi sebenarnya Kak Asmi bukan orang yang kepoan. Karena itu, semakin kita kepo, maka kesehatan mental kita semakin terancam. Karena kamu ngerasa kayak harus mengurusi banyak hal, harus memikirkan banyak hal. Berarti mungkin kalau dalam kata lain, semakin kita banyak ikut forum gosip, semakin tidak baik bagi mental kita. Betul, karena kamu jadi tahu banyak hal gitu. Tapi tidak melepas tanggung jawabmu untuk berkontribusi terhadap sosial ya. Jadi jangan sampai nanti malah egois. Jangan sampai ansos ya. Ansos juga. Jadi kayak nggak mau bantu, nggak mau ngurus, jangan. Cuman istilahnya adalah mengurangi informasi yang kamu ketahui aja. Oke. Yang ketiga kalau kata Ibnu Sina adalah hati yang bersih. Hati yang bersih itu intinya menjaga diri kita dari penyakit hati. Penyakit hati itu apa aja? 1, iri dengki. 2, marah. 3, sombong. Jadi menjaga diri kita dari penyakit-penyakit hati. Kalau kita menjadi pribadi yang tidak mudah iri, tidak sombong, tidak mudah marah, gitu, tidak suka bersuudzon, itu kan pasti kita ngerasa tenang, ya kan? Pastinya sih, Kak. Pasti kita ngerasa lebih tenang. Pastinya. Makanya jauhi penyakit hati. Dan yang terakhir kata Ibnu Sina adalah pastikan iman kita itu melekat di dalam hati kita, iman yang kuat. Kamu tetap percaya kalau kita itu punya Allah. Kalau kita udah punya Allah, kayaknya kita nggak usah khawatir kan dalam menjalani kehidupan di dunia gitu. Kita menyerahkan semua ya, Kak ya. Yang penting kita ikhtiar. Dengan tetap berikhtiar, tapi yang pasti yang perlu kita pahami adalah kalau kita punya Allah, kita apa sih yang kita takutkan gitu. Oke. Benar banget sih, Kak. Itu cara menjaga kesehatan mental ala Ibnu Sina ya. Sama mungkin ini nih, Kak.
ada timbul di pikiran teman-teman yang mungkin masih kelas 7 sama 11 nih Kak. Heeh. Di tengah jadwal pondok yang padat ini Kak. Mungkin dulu gimana caranya Kak Azmi buat, kan Kak Azmi juga hafid 30 juz ya Kak ya? Mosok toh? Masya Allah. 15 kayaknya. Nah, mungkin bagaimana caranya Kak Azmi biar bisa tetap jalan mungkin organisasi, kehidupan sosial, tahfidz dan akademiknya Kak. Teman-teman, dulu Kak Azmi punya sebuah binder. Bindernya itu awet dari dulu mondok sampai sekarang masih ada. Katakanlah usia bindernya sekitar 7-8 tahun lah usia bindernya. Dan di bindernya Kak Azmi itu ada sebuah halaman. Kak Azmi nulis dulu waktu di pondok, tulisannya Kak Azmi adalah skala prioritas waktu di pondok. Jadi Kak Azmi buat skala prioritas 1 sampai 7 atau 1 sampai 8 gitu. Ya. Dan dengan cara inilah Kak Azmi tidak merasa bingung gimana caranya ngatur waktu. Dulu yang pertama yang Kak Azmi tulis adalah tahfidz. Jadi Kak Azmi dulu tulis pertama tahfidz. Yang kedua apa coba San? Coba. Akademik mungkin nggak? Enggak, organisasi. Yang kedua osia. Osia. Jadi dulu skala prioritasnya Kak Azmi adalah yang pertama tahfidz, yang kedua osia, yang ketiga baru akademik. Yang keempat basket. Basket. Jadi kan gampang Kak Azmi ngatur waktunya. Kalau ini adalah jam istiqdat, ada masalah osia, Kak Azmi bilang nanti dulu aja. Fokus ke tahfidz. Aku mau ngaji, nanti aja. Kecuali itu sangat mendesak. Kayak kalau kita nggak ambil sekarang, besok kiamat. Nah itu kalau kita nggak ambil keputusannya sekarang, nanti akan kiamat. Oke lah, berarti kita urus. Tapi kalau enggak, ya udah. Kalau waktunya jamnya tahfidz, jamnya istiqdat, halaqah pagi, Kak Azmi nggak mau diganggu. Nah, sama dengan nanti osia. Jadi ketika dia masuknya, misalkan ini waktunya ngurus osia, misalkan kalau LH itu kan kalau setiap ahad pagi kan ada bersih-bersih. Ya Kak Azmi akan fokus ikut bersih-bersih. Jadi kalau nanti ada urusan berkaitan dengan apa ya Kak Azmi nanti dulu. Kak Azmi mau ngawal teman-teman osia, ngawal teman-teman LH. Atau kalau misalkan teman-teman indibat mau menyidak, nanti Kak Azmi akan ikut mereka gitu. Jadi ada prioritasnya. Yang ketiga akademik. Jadi Kak Azmi dulu mikir nggak apa-apa ninggal kelas asal ngurus osia atau ngurus tahfidz. Yo nanti silakan teman-teman atur ya, nggak usah niru Kak Azmi ya. Kalian kalau di pilihan pertama akademik terus tahfidz juga nggak apa-apa, atau tahfidz akademik juga silahkan. Tapi dulu Kak Azmi tahfidz, osia akademik gitu. Jadi baru yang keempat basket. Jadi katakan gini, ada ya pertandingan basket, kita harus latihan. Teman-teman ngajak latihan pas jamnya tahfidz, ya jelas nggak mau. Ngajak latihan basket pas jamnya pas ada urusan osia, oh jangan, kalau nggak mendesak. Mau latihan basket pas jamnya sekolah, ya jangan dulu. Gitu. Jadi tetap dari awal planning itu yang menentukan ya Kak ya? Betul. Jadi planning. Memang, dan teman-teman ketika sudah menuliskan itu, jadi ketika Kak Azmi dulu menuliskan skala prioritas, Kak Azmi tulis di bawahnya. Tulisannya yaitu, ya Allah mudahkanlah saya untuk menjaga skala prioritas ini. Jadi biar nggak gampang ragu gitu loh, nggak gampang ketarik ulur gitu. Ini ngapain ya gitu. Tetap fokus ya Kak ya? Harus komitmennya harus ada tetap. Oke, benar. Gitu. Oke. Ya, mungkin dari yang sedikit disampaikan oleh Kak Azmi ini, harapannya bisa motivasi kita semua ya teman-teman ya. Bisa motivasi kita semua agar kedepannya kita lebih berani, kita lebih bisa untuk pertama bertabayun ketika mungkin adalah masalah, ada permasalahan yang sedang dihadapi atau sedang dilakukan oleh teman-teman kita sendiri. Lalu yang kedua, kita harus berani. Kita nggak perlu malu dan kita nggak perlu ragu untuk mulai bercerita ketika emang kita butuh bercerita. Ketika emang kita rasa, waduh ini udah berat nih, aku butuh tempat cerita. Ya kita nggak usah malu. Lalu yang terakhir, bagaimana cara menjaga komunikasi dengan teman kita tetap berjalan dengan baik ya Kak ya. Mungkin itu, dan
sedikit aku rangkum dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Aku rangkum dalam kata yang ini mungkin sangat menempel dengan kita semua, yaitu ibas. I-nya, ingat, bahagia itu harus selalu bersama. Jadi kalau misal kita bercanda, tapi ada satu yang nggak bahagia, itu namanya bukan bercanda. Itu bukan bercanda yang baik, tapi itu bercanda sudah sampai taraf toksik ya kak ya. Lalu B yang pertama ada berani mengambil tindakan atau tanggung jawab atas suatu keburukan. Jadi ketika kita melihat suatu keburukan atau ketidakbenaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita, maka kita harus berani mengambil tindakan. Kalau dari Kak Azmi tadi mungkin ada temennya waktu istidad ya Kak ya, rame. Lalu Kak Azmi berani nih mengambil inisiatif, mengambil tindakan untuk mengajak temennya ngobrol, mengajak temennya diskusi, mengajak temennya berpikir. Di yang B kedua, boleh bercerita. Karena bercerita bukan tanda bahwa kita ini lemah. Lelaki tetap boleh bercerita. Karena itu juga akan menjaga diri kita masing-masing. Lalu ada A, yaitu ada beberapa cara untuk menasihati teman kita. Yang pertama, kita pastinya harus tetap menjaga adab-adab kita dalam menasihati, yaitu dengan menjaga marwah teman-teman yang kita ajak diskusi. Dengan mungkin tidak eh, menasehati di tempat umum atau menasehati di depan teman-temannya yang itu bisa meruntuhkan harga dirinya ya Kak ya. Lalu juga kita bisa melalui orang yang berkuasa. Mungkin kalau kelas 7 lihat Kak kelasnya kelas 8 kok takut menegur bisa bilang ke kelas 9 atau bilang ke Osia atau mungkin ke kakak-kakak kelasnya yang mungkin lebih berkuasa dibanding teman-teman kelas 7 itu. Lalu juga bisa disampaikan dengan bahasa yang baik. Dengan bahasa yang baik agar teman-teman yang diajak diskusi bisa mikir ya Kak ya. Bisa ikhlas dan tidak merasa dihakimi tentunya. Dan yang terakhir ada S, yaitu solusi untuk menjaga kesehatan mental ada 4 cara. Pertama, dimulai dari badan yang sehat, lalu pikiran yang jernih, hati yang bersih, dan iman yang kuat. Mungkin untuk talk show pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Kak ya. Siap. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kasiron bersama-sama kepada Kak Azmi. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Azmi karena telah bersedia hadir kembali di tengah-tengah kita semua. Dan untuk menutup talk show pada malam hari ini, mari kita baca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mail. Cek. Oke, karena sudah ditutup oleh Akhina Ahsan, selanjutnya akan lanjut dengan sesi pemberian kenang-kenangan. Mungkin kepada Zria Ahsan bisa untuk berdiri dan membagikan kenang-kenangannya. Cek.
Oke, mungkin itu saja. Karena sudah tadi doa sama Ahsan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis ini teman-teman bisa segera ambil wudhu. Insya Allah imamnya nanti spesial langsung oleh Ahina Muhammad Azmi Nur Ashkaruddin ya. Jadi silahkan bisa mengambil wudhu yang wudhunya batal.